Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Family Friendly yang mendidik, disiplin, harmonis, dan menjunjung tinggi adab kemanusiaan. Masih bersama saya John, still in the house. Tidak seperti seatos-atosnya, kali ini saya akan merangkum sebuah film dengan genre yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Film ini berjudul Searching for Bobby Fischer, dirilis pada tahun 1993. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Laurence Fishburne waktu masih muda, dan Ben Kingsley juga masih muda, dan lain-lain. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, mitriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it. Cerita diawali dengan memperlihatkan biografi dari seorang juara dunia catur pertama kali dalam sejarah Amerika bernama Bobby Fischer. Yang mana setelah beliau mendapatkan popularitas dan sejumlah uang, beliau pun menghilang entah kemana yang membuat dunia catur digemparkan. Dan kisah akan berfokus pada seorang anak berusia 7 tahun bernama Josh Waitzkin, seorang anak dari keluarga yang biasa-biasa saja dan makan nasi sama seperti manusia normal pada umumnya. Suatu hari sang ibu mengajak Josh dan adiknya main ke taman. Josh pun melihat sebuah kerumunan orang yang sedang bermain catur yang dijudikan atau dipertaruhkan, di mana di situ ada sang raja pengemis di film John Wick atau si Morpheus di film Matrix, siapa lagi kalau bukan Laurence Fishburne. Tapi di sini dia berperan sebagai pemain catur jalanan bernama Vinny. Karena situasi semakin ramai, sang ibu pun mengajak Josh untuk pergi, yang tanpa dia sadari bahwa Josh mampu melihat setiap langkah dan cara bermain catur hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, untuk kemudian dia melakukannya di rumah dengan menggunakan mainannya sendiri, yang akhirnya membuat Josh sangat mahir bermain catur melebihi pemain profesional pada saat itu. Run, run. Somebody call the police, the man is loitering. Esoknya Josh pun kembali mengajak sang ibu ke taman itu lagi, di mana Josh meminta sang bunda agar bisa bermain dengan salah satu pemain di sana dan membayar sejumlah uang untuk itu. Dan apa yang terjadi? Josh pun kalah dalam permainan itu, yang mana Vinny melihat bahwa Josh melakukan kombinasi serangan yang tidak biasa untuk bocah seumurannya, yang ternyata Josh hanya mengalah agar pemain tua tersebut tidak dipermalukan di depan umum. Thanks. What's his name? Josh. Potts says I used to watch you play in the park like Bobby Fischer used to. Show him this. Wanna play a game? Saat di rumah, sang bunda pun meminta Josh untuk menunjukkan keahlian barunya kepada sang ayah, di mana Josh lagi-lagi mengalah agar sang ayah tidak malu jika berhasil dikalahkan oleh anaknya sendiri. Check. Oh, checkmate. Doesn't want to beat his daddy. Dan ketika sang ayah menyadari bahwa Josh hanya mengalah, dia pun meminta Josh untuk bermain serius dan mengatakan bahwa ini hanya permainan biasa dan tidak perlu takut untuk menang dari orang dewasa. It's okay to beat him. You won't hurt his feelings. Your move. Dan ketika Josh mulai serius, sang ayah pun dibuat kalah telak beberapa kali, yang mana Josh masih sempat-sempatnya bermain bersama sang adik, kemudian melakukan gilirannya, lalu menelpon sahabatnya dan melakukan gilirannya lagi. Bahkan Josh tidak perlu berada di depan papan catur ketika bermain, namun sanggup mengalahkan ayahnya hanya dengan mengetahui posisi pergerakannya saja, dan itu cukup membuat ayahnya haneul. Good move, Josh. Josh. Don't hang up. I can't. Hi. Your move, Josh. Move my horse in front of my king. He's gonna lose his queen. Oh, really?
Melihat bakat luar biasa itu, sang ayah pun pergi ke klub catur untuk menemui seorang pelatih catur yang telah melatih ratusan pemain profesional. Pelatih itu bernama Bruce yang diperankan oleh aktor bernama Ben Kingsley. Dan apa jawabannya? Bruce pun menolak melatih Josh setelah mengetahui bahwa Josh hanya seorang anak kecil. Don't teach anymore. Well, he was sure that you did. Sementara sang ayah terus memujuk Bruce untuk melatih anaknya, Josh pun menghampiri seorang Grandmaster yang sudah pensiun, di mana beliau sudah bermain catur selama 27 tahun dan mendapatkan banyak piala di berbagai turnamen nasional. Wanna play? Namun betapa beradrenalinnya sang mantan Grandmaster tersebut saat bermain melawan Josh, di mana beliau nampak sangat serius dan sangat bersemangat layaknya bermain di babak final. Namun apa yang terjadi? Beliau berhasil dikalahkan dengan mudah oleh anak berusia 7 tahun dan itu cukup membuat beliau merenung. Thanks. Coming home from third. Hey, you playing this game. Ah, what you looking? Meski tidak bisa bergabung dengan klub catur profesional, Josh ditemani sang ayah pergi ke taman untuk bermain dengan Vinny, di mana Josh akhirnya cukup dekat dengan Vinny. Make him run. You got me in trouble. I'm on the run. What can I do? Hingga tak lama muncullah Bruce, sang pelatih catur di klub kemarin yang datang hanya untuk melihat Josh bermain, dan beliau nampaknya menyesal telah menolak permintaan ayahnya kemarin. Mom, does Vinny sleep in the park? Well, I was thinking, maybe he could sleep in my top bunk instead. You have a good heart. That's great. So what do you think? Setelah Bruce menemui ayahnya Josh, dia pun bersedia untuk melatih dan mengikut sertakan Josh dalam sebuah turnamen, di mana Bruce melatih Josh dengan menggunakan papan catur yang kosong untuk membuatnya berkonsentrasi. Dan saatnya tiba, Josh pun akan bertanding dalam sebuah turnamen kelas bawah. Kalau di kita kayak pertandingan antar kecamatan lah, yang mana Josh justru mendapat teman baru yang cukup baik dan menjadi sahabat di turnamen tersebut. Karena sang ayah baru pertama kali mengikuti turnamen catur, dia pun tidak tahu rating Josh berapa. Hingga saat ditanya oleh salah satu orang tua peserta, sang ayah pun mengatakan bahwa Josh memiliki rating 1500 dan itu cukup membuat orang tua peserta itu kaget. 1,500? Sebenarnya si pribadi juga kurang paham sih. Cuma kalau baca di Google, rating itu katanya menunjukkan skill seseorang atau seorang pemain. Jadi ketika ratingnya semakin tinggi, maka orang tersebut semakin jago. Gitu sih, koreksi kalau saya salah. Lanjut, sebelum pertandingan dimulai, para orang tua diizinkan untuk berdiri di belakang peserta, namun dilarang untuk sedikit pun mengganggu jalannya pertandingan. Hingga saatnya pertandingan dimulai, terjadilah sebuah insiden kecil saat ada dua orang tua berkelahi akibat hal sepele saat permainan berlangsung. Atas kejadian itu, para orang tua pun diminta untuk tidak berada di area pertandingan, dan setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Josh berhasil masuk ke babak final, dan tentu saja Josh pulang dengan membawa piala juara 1. Dari situ, Josh pun mulai mengikuti turnamen-turnamen nasional dan mendapat banyak sekali piala, yang mana Vinny terlihat sangat bangga dengan kemenangan Josh hingga dia pamer ke teman-teman jalanannya. Look at this. See this? None of you pots has ever won anything like this. Dan setelah memenangkan semua turnamen catur, Josh pun berada di peringkat pertama sebagai pemain catur termuda di kotanya. Hingga suatu hari saat Josh sedang bersama Vinny di taman, mereka berdua pun melihat sebuah kerumunan orang di mana ada seorang anak kecil bernama Jonathan yang berhasil mengalahkan dan mempermalukan pemain catur jalanan di sana. Trick or treat. Check.
Ternyata setelah kemunculan Josh, anak-anak berbakat yang sebelumnya tidak terekspos mulai muncul ke permukaan, dan itu membuktikan bahwa Josh berhasil meramaikan kembali percaturan duniawi bocah yang saat itu sedang parem-paremnya. Tak disangka Jonathan dan pelatih pribadinya datang ke klub catur untuk meminta Bruce melatih Jonathan setelah mengetahui bahwa Bruce lah orang yang telah melatih Josh selama ini. You're studying up on your end game, Bruce. Dan tak hanya itu, si pelatih pribadi itu pun menceritakan bahwa Jonathan sangat berpotensi besar dalam dunia catur, di mana kedua orang tua Jonathan menitipkannya sejak usia 4 tahun, dan hingga sekarang usianya menginjak 8 tahun, Jonathan hanya bermain catur setiap hari dan tidak pernah sekolah, bahkan jarang bertemu orang tuanya sejak saat itu. He's been my student since he was 4 years old. His parents have given him to me. Mendengar hal itu, Josh pun cukup terkejut dibuatnya dan yang pasti tidak ingin mengalami hal seperti yang Jonathan alami. Sementara mereka mengobrol, Jonathan pun menghampiri beberapa pemain catur di sana, di mana Jonathan seringkali tertawa saat melihat para pemain melakukan kesalahan dalam setiap langkahnya, dan itu sangat tidak sopan dan santun. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Josh pun mengikuti sebuah turnamen catur lain yang mana Jonathan juga ikut di sana sebagai pemain profesional. Namun bukan itu masalahnya, Josh justru masih kepikiran tentang cerita semalam mengenai Jonathan yang dititipkan dan jarang bertemu dengan kedua orang tuanya, yang mana Josh merasa khawatir dan takut apabila dia dijauhkan dari ayah, ibu, dan adiknya. He's rated number 1 in this division, yes. So, every other parent in this room hates you. Saat Josh duduk, lawannya terlihat menelan air ludah, pertanda dia cukup terintimidasi oleh nama Josh yang merupakan peringkat 1 pecatur paling hebat. Namun apa yang terjadi, Josh pun dengan sengaja kalah dari lawannya yang membuat ayahnya cukup terkejut. Akibat kejadian itu, sang ayah pun mengajak Josh hujan-hujanan sambil dibeat mengenai kenapa dia bisa kalah, yang padahal Josh mengalah hanya karena tidak ingin kehilangan cinta dari ayahnya dan takut jika dia mengalami apa yang dialami oleh Jonathan. Dari situ semuanya pun mulai berubah, di mana Bruce menjadi sangat menekan Josh untuk memenangkan pertandingan, di mana hal itu mendapat pertentangan dari ibunya yang langsung mengusir Bruce dari rumahnya. Get out of my house. Tak hanya itu, sang ibu yang sangat mencintai Josh pun terlibat pertengkaran dengan sang ayah, di mana sang ibu menjelaskan bahwa apa yang dikhawatirkan Josh hanyalah takut jika dia kehilangan cinta dari ayahnya. I swear to God, I'll take him away. Merasa bersalah atas hal itu, sang ayah pun berniat untuk tidak lagi berambisi dengan kemenangannya, di mana beliau mengajak Josh pergi ke taman dan menemui Penny, sahabat dekat Josh yang selama ini selalu membuatnya tersenyum. Wanna play? Dan itu dibuktikan saat mereka berdua bermain catur dan menikmati setiap permainannya, yang mana itulah inti dari sebuah permainan, yaitu kebahagiaan dan hiburan. What's that? Swing and attack. Swing and attack. Where'd you learn that from? Right. Better. Yeah. Dan ketika Bruce dan ayahnya berdamai dengan fakta bahwa mereka tidak seharusnya berambisi dengan kemenangan yang Josh raih, mereka berdua pun akhirnya santuy dan membiarkan Josh menikmati permainannya. Singkat cerita, diadakanlah turnamen lagi di mana Vinny juga ikut mengantar Josh ke pertandingan tersebut. Dan ketika turnamen dimulai, semua orang pun cukup deg-degan dan terlihat bahwa Jonathan sesekali melihat ke arah Josh yang diyakininya akan lolos ke babak final nanti. Dan benar saja, Josh pun berada di list paling atas setelah mengalahkan semua peserta di babak eliminasi. Dan ketika sedang bersama Bruce, Josh pun bertanya, apakah kau akan datang ke babak finalku nanti? Lalu sambil memeluknya, Bruce pun mengatakan, tentu saja aku tidak akan melewatkannya. I'm honored to call myself your teacher. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, babak final pun dimulai di mana Jonathan tidak bergerak sama sekali dan membiarkan waktunya terus berjalan, di mana Vinny mengatakan bahwa Jonathan sedang mencoba untuk mempengaruhi psikologis dari Josh agar kalah mental dalam pertandingan. What's happening? Why isn't he moving? Letting his time run.
trying to psych Josh out. Setelah Jonathan akhirnya melangkah, Josh pun terlihat santai saja dalam permainannya, di mana wajah Jonathan masih saja terlihat kerung seperti sangat berambisi untuk memenangkan pertandingan ini. Jonathan pun mempermainkan Josh dengan melangkahkan Bishop atau gajahnya, di mana hal itu disadari betul oleh Bruce dan Vinny, yang mana mereka terlibat adu argumentasi mengenai apa yang harus Josh lakukan selanjutnya. Secara Bruce adalah pemain pro yang benar-benar mengikuti rumus dan teori, sedangkan Vinny adalah pemain jalanan yang bermain tanpa aturan. Keep her back. Bring her out, Josh. Dan ketika Josh bergerak barbar sesuai yang diinginkan oleh Vinny, Josh pun harus rela kehilangan menteri pada menit-menit awal, di mana Vinny beralibi bahwa dia hanya sedang menjebak lawannya. Dan hal itu cukup membuat Bruce terlihat kesal. Karena hal itu, Bruce dan sang ayah pun memutuskan untuk tidak melihat permainannya karena tak tega jika harus melihat Josh kalah pada menit-menit awal. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka berdua sedang berjalan untuk ngopi dan sebat sedulu di luar, Josh akhirnya mendapatkan menteri si Jonathan yang membuat Bruce dan sang ayah terkejut. There it is! Trick or treat. Dari situ permainan pun berjalan dengan tempo yang lebih cepat, di mana Jonathan dan Josh bermain layaknya pemain profesional dunia, di mana hal itu cukup membuat saya terhina karena saya pribadi yang suka main catur di warung Teh Yuli bahkan butuh waktu yang sangat lama untuk berpikir, yang malahan seringkali diselingi dengan udu dan ngopi dulu sebelum bisa benar-benar berani bergerak. Anjing emang. Dan setelah bergerak dengan tempo yang cepat itu, Josh pun tiba-tiba terhenti dan semua orang pun terdiam ketika Josh mengalami terdesak dan benar-benar harus mengambil langkah sempurna, karena jika tidak, maka 12 langkah lagi Josh akan langsung dikalahkan oleh Jonathan. That was a mistake. What was a mistake? Menyadari hal itu, Bruce berbicara dalam hati agar Josh ingat apa yang pernah diajarkannya, yaitu untuk berkonsentrasi dan tenang, seolah papan catur itu kosong melompong tanpa ada buah catur sama sekali. 12 moves away, but it's there. You've got him. Dan ketika Josh terlihat santai, disitulah Jonathan wajib waspada, karena ketika Josh sudah mulai bermain tanpa beban, itu artinya dia sudah mendapatkan jawaban dari hasil permainannya. He's got it. Karena Josh hanya diam saja, Jonathan pun mulai kesal dan memintanya mulai bergerak. Namun apa yang dilakukannya? Josh justru menyodorkan tangannya dan menawarkan hasil imbang, di mana Josh dengan baik hati mau berbagi kemenangan dengannya karena sudah tahu bahwa Jonathan akan kalah dalam permainan ini. He's offering him a draw. I'm offering you a draw. Dan yang paling asik adalah ketika Josh mengatakan bahwa Jonathan sudah kalah, hanya saja kau tidak menyadarinya. Dan itu cukup membuat bocil satu ini terlihat like a boss. I've lost. Look at the board. I have. Tak ingin diremehkan begitu saja, Jonathan pun meminta Josh melanjutkan permainan, di mana mereka bermain sambil berdiri hingga saat yang tersisa hanya ratu dan pion. Mereka pun balapan pion untuk mengetahui siapa yang lebih dulu sampai di ujung agar bisa berubah menjadi menteri. Dan ketika Jonathan yang lebih dulu sampai, dia pun terlihat sudah sangat percaya diri, di mana Josh pun akhirnya sampai. Dan saat Jonathan akan bergerak, Josh pun langsung mengatakan skakmat. Check. Josh pun langsung memakan menterinya Jonathan, di mana hanya menyisakan sang ratu yang langsung membuat Jonathan kalah dalam babak final ini. Good game. Sorenya, sang ayah dan ibundanya pun melihat Josh berjalan bersama sahabatnya, yang mana mereka akhirnya sadar dan tidak akan lagi memaksa Josh untuk ikut dalam turnamen kecuali atas kehendaknya sendiri. Karena satu hal yang mereka sadari adalah Josh masih anak-anak dan hanya butuh kasih sayang dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Thanks. Tamat ending yang mengskakmatkan.
Secara keseluruhan filmnya sangat family friendly sekali dan tentu saja ya cukup menghibur untuk ditonton bersama keluarga. Tapi jujur keren sih. Saya paling suka loh kalau film-film tentang tema prodigi atau orang-orang yang memiliki kejeniusan terhadap sesuatu hal, kayak film Beautiful Mind, God Will Hunting, Rain Man dan lain-lain. Keren aja gitu. Mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar batas manusia normal lah. Tapi terlepas dari tema catur di film ini, saya justru lebih tertarik pada sosok si Josh sendiri, yang mana si Josh ini memiliki empati dan rasa moral yang lebih tinggi dari orang dewasa. Salah satunya dibuktikan saat Josh meminta ibunya untuk mengajak Vinny tidur di kamarnya setelah tahu bahwa Vinny ini adalah orang jalanan yang hanya tidur di taman, tidur di jalanan dan beraktivitas di sana. Ya memang itu adalah sebuah bentuk kepolosan dari seorang anak-anak atau anak kecil. Tapi jika Anda melihat dari beberapa scene lain atau adegan lain ketika Josh mengalah dari pemain catur tua di taman dan mengalah saat bermain catur dari ayahnya sendiri, itu adalah sebuah bentuk kejeniusan morality atau suatu kepekaan yang tidak dimiliki anak-anak seumurnya. Ya kan, kalau anak-anak mah wajarnya main aja, nggak pernah mikirin perasaan kalah atau menangnya lawan, malu atau tidaknya lawan. Cuman kalau si Josh ini menurut saya tidak hanya jenius dalam catur, tetapi lebih dari itu gitu, lebih dari kehidupan sosialnya juga. Cara bersosial, berkomunikasi itu lebih jenius gitu, jenius di situnya. Sehingga sosok si Josh ini adalah sebuah tamparan keras untuk kita semua, bahwasannya jangan terlalu berambisi untuk memenangkan sesuatu, tetapi nikmati prosesnya dan rasakan setiap perjalanannya walaupun itu busuk. Saya John beserta jajaran tim IQ7 cabang Orlando mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kematian ikan gabus. Apa tuh anjing kematian ikan gabus? Udahlah, saya mau sebat dulu. Bye-bye.